Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang indah ini, kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-20 dari kitab Sahih Al-Bukhari, karya Imam besar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Beliau membawakan sebuah hadis pada bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling tahu terhadap Allah di antara kalian. Wa anal ma'rifata fi'lul qalb, dan bahwasannya pengetahuan adalah amalan hati. Liqaulillahi ta'ala, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Akan tapi Allah menyiksa kalian, meminta pertanggungjawaban kepada kalian terhadap apa yang diperbuat oleh hati-hati kalian. Imam Bukhari membawakan sebuah hadis besar dari Aisyah yang akan menjadi pondasi dari hidup kita. Yang pada awal tujuan dari pembawaan hadis ini atau dimunculkan bab ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya iman adalah pendorong yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Pengetahuan terhadap sesuatu, baik atau buruk, apabila itu baik, menguntungkan seseorang, dia akan melakukannya, mengamalkannya, berusaha untuk meraihnya. Apabila pengetahuan seseorang itu mengetahui tentang keburukan, dia akan menjauhi sebab-sebabnya. Itulah al-ba'is alal amal. Memang kita paham bahasanya ilmu dalilun wal imanu ba'isun. Ilmu hanya sebagai petunjuk baik buruk, sedangkan yang menggerakkan seseorang untuk mengamalkan ilmu itu adalah keimanannya. Ala kulli hal, Imam Bukhari membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mali bima yutiqun. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan para sahabat untuk beramal, beliau memerintahkan untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Maksudnya bukan melihat ke sahabat yang lain, kemudian dia membangun amalannya seperti yang dibangun oleh sahabat yang lain. Akan tapi dia melihat ke dirinya, kemampuan dirinya, bukan orang lain. Amarahum minal a'mali bima yutiqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan amalan-amalan yang mereka mampui, bukan yang dimampui oleh orang lain. Qalu, akan tapi para sahabat mengatakan, inna lasna ka hay'atika ya Rasulullah. Kita tidak seperti engkau wahai Rasulullah. Innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang akan datang dan juga dosa-dosa yang telah berlalu. Fayaghdhabu hatta yu'raful ghadab fi wajhi. Yaitu para sahabat menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam santai karena sudah diampuni. Padahal orang normal apabila dia mendapatkan nikmat, dia akan berterima kasih, bukan malah ngelunjak. Ampunan dari Allah adalah nikmat yang besar yang perlu disyukuri, perlu diterima kasih, bukan malah dipahami oleh pemahaman yang buruk. Apabila kita diberi, kemudian kita memanfaatkan orang yang memberi kita, itu adalah pemahaman yang buruk.
Maka marahlah Nabi Muhammad SAW menegur para sahabatnya. Sampai saking marahnya Nabi SAW, mukanya merah. Para sahabat mengetahui kemarahan Nabi SAW dari muka beliau. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sungguhnya yang paling tahu, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling tahu tentang keinginan Allah, keridhaan Allah, agama Allah adalah aku. Itu nabinya, rasulnya, bukan orang lain. Apabila aku mengucapkan sesuatu, itu adalah perintah dari Allah. Dalam hadis ini ada banyak sekali faedah yang akan membangun fondasi kita dalam beramal. Yaitu faedah yang pertama, al-hamasah bila basirah. Semangat tanpa ilmu, adul istiqamah, adalah musuh dari istiqamah. Syariat tidak menginginkan seseorang beramal besar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kemudian meninggalkannya. Akan tetapi syariat menginginkan amalan yang terus berkelanjutan. Amalan yang ada tahapannya, sehingga hidup kita sampai kematian kita penuh dengan amalan itu. Bagaimana seseorang memenuhi umur-umurnya, memenuhi waktu-waktunya dengan amalan. Itulah tujuan dari syariat. Kita juga perlu memahami tentang muwadhabah, yaitu konsistensi dalam beramal. Muwadhabah alal a'mal ada 2 kondisi, yaitu kondisi amalan yang mungkin kita kerjakan sampai akhir hayat, dan kondisi yang kedua adalah amalan di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu utama, atau amalan besar untuk melatih diri kita. Sedangkan hadis ini membahas jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua akan dibahas di lain waktu. Jenis kedua contohnya adalah kita hari ini bersungguh-sungguh. Kita fullkan waktu kita. Dari pagi sampai malam. Kita sungguh-sungguh ibadah. Kemudian besok istirahat. Kemudian keesokan harinya kita seperti itu. Besok istirahat. Kemudian seperti itu. Besok kita istirahat. Itu adalah contoh dari jenis kedua. Menjaga amal jenis kedua. Atau sehari beramal dengan tingkat tinggi, kemudian 2 hari amalan biasa. Kemudian sehari beramal dengan tingkat tinggi, kemudian 2 hari lagi beramal dengan amalan biasa. Itu seni dalam mengatur waktu, menyesuaikan kemampuan, menjaga kekuatan hati dan mental kita. Maka perlu dipahami hal tersebut. Kemudian faedah berikutnya, an-nafsu turabba wala tuksar. Jiwa itu dididik, bukan malah dihancurkan. Apabila seseorang langsung melakukan, mengambil jenis amalan yang memiliki masyaqqah, kesulitan yang tidak mampu dipikul oleh jiwa, maka akan menimbulkan tekanan, akan menimbulkan rasa berat sehingga ditinggalkan. Tidak lupa kita mengingatkan bahwasanya amalan kebaikan-kebaikan adalah pendorongnya adalah kecintaan pada Allah dan harapan, bukan rasa takut. Seseorang beramal kebaikan harus riang gembira agar dia terus maju. Adapun takut
yaitu apabila kita mengamalkan amalan-amalan buruk, bukan ketika mengamalkan amalan yang baik. Jangan dibalik. Kemudian ada sebuah kaidah, man ista'jala fi syai'in qabla awanihi wa uqiba bihirmanihi. Apabila seseorang terburu-buru pada sesuatu padahal itu belum waktunya, maka akan dihukum berupa dia tidak akan mendapatkannya ketika dia belum mampu. Seperti seseorang berlatih angkat beban, apabila dia belum melatih untuk mengangkat 5 kilo, dia ingin langsung 100 kilo, maka dia akan merusak badannya, menjadikan badannya trauma untuk mengangkat beban berat, sehingga dia tidak akan mau lagi untuk melatih. Atau anak SD, kita ajari aljabar, kita ajari sin kostan atau apalah. Hari ini belajar, besok mereka langsung gak akan mau bersekolah lagi. Maka perhatikan permasalahan ini. Kemudian faedah berikutnya, istiqamah khairun minal kathrah. Seorang istiqamah melakukan kebaikan seumur hidupnya lebih baik daripada banyak kemudian terputus. Istiqamah menunjukkan keteguhan hati, keteguhan iman. Seseorang yang istiqamah tidak gampang terpengaruh oleh kondisi hati yang bosan, kondisi hati yang tertekan, kondisi hati yang buruk tidak mencegahnya untuk melakukan amalan tersebut. Itulah amal-amal yang perlu kita istiqomahkan. Kemudian at-taklif manutun bil istita'ah. Beban syariat atau tanggungan syariat tergantung kemampuan kita. Agama ini mudah. Image atau seseorang harus melihat, masyarakat harus memahami bahwasannya agama itu mudah. Agama itu menggembirakan. Kita melakukan agama ini dengan riang gembira. Ngaji kayak ini ya riang gembira. Ojo dianggap beban. Kemudian faedah berikutnya, al-ibrah bil wusul. Laisa bisur'ati sair. Yang penting seseorang itu sampai pada tujuannya. Dia selalu beribadah pada Allah sampai akhir hayatnya. Bukan dia mempercepat sehingga rusak di tengah jalan. Mempercepat padahal dia belum mampu, sehingga merusak niatnya, merusak mentalnya, merusak badannya, sehingga dia menjadi membenci agama ini. Kemudian di antara kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam adalah membaca kisah-kisah salaf yang dipahami secara instan. Mereka mengira para salaf mencapai derajat yang tinggi dengan instan, sehingga kita langsung ingin meniru kemampuan mereka tanpa melihat kemampuan diri sendiri. Man nadhara ilal ghayah wa nasyal bidayah dhallat tariq. Siapa yang melihat pada hasil, melupakan proses, dia akan sesat dalam menempuh suatu jalan. Membaca kisah salaf bagus, sangat bagus. Menumbuhkan keimanan, menumbuhkan kecintaan pada mereka. Akan tetapi harus dipahami, mereka bisa mencapai derajat yang tinggi karena mereka melalui proses. Seseorang
harus melatih dirinya, yaitu dia harus membangun anggapan bahwasanya agama ini mudah, agama ini menggembirakan. Kemudian dia perlahan-lahan memberikan tanggungan demi tanggungan secara sedikit demi sedikit, sehingga tidak disadari oleh jiwa, tidak disadari oleh yang melakukannya. Sebenarnya ini juga trik yang dipakai oleh marketing, dipakai oleh orang yang berjualan. Sebuah toko membangun image di masyarakat, membangun branding di masyarakat. Dia adalah toko yang murah, toko yang suka beri diskon, toko yang baik pelayanannya, sehingga semuanya beranggapan bahasanya toko itu yang paling murah, yang paling baik pelayanannya, sering memberi diskon dan anggapan baik. Sedangkan toko itu sendiri pelan-pelan memberikan harga dengan harga yang normal, atau bahkan menaikkan harga daripada harga pasar. Akan tapi sedikit demi sedikit yang tidak disadari oleh para pelanggan. Sedikit ini semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.